Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pelajaran matematika dengan materi penjumlahan pecahan dalam berbagai bentuk. Silakan siapkan buku dan alat tulisnya seperti biasanya. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar cara menjumlahkan pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal, maka kali ini kita akan belajar untuk menjumlahkan pecahan-pecahan yang berbeda-beda. Ada yang biasa, campuran, dan desimal. Coba simak baik-baik. Yang perlu kita perhatikan sebelum menjumlahkan pecahan yang berbeda-beda, syaratnya adalah kita harus menjadikan pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan dalam bentuk yang sama. Boleh kita jadikan menjadi pecahan biasa dulu semuanya, atau campuran semuanya, atau pecahan desimal semuanya. Bisa. Anak-anak tinggal pilih mau dijadikan menjadi bentuk apa dulu, tapi semuanya harus dijadikan satu jenis terlebih dahulu. Baik, kita akan langsung latihan soal. Yang pertama, misalnya BK punya soal 3/5 ditambah 2 1/4. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Ini kan masih dalam bentuk pecahan yang berbeda. Ini pecahan biasa, sedangkan ini pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan buat, langkah pertama adalah kita buat pecahan yang sama dulu ya. Kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi, untuk yang pertama ini tadi sama 3/5. 3/5. Kemudian yang kedua adalah kita jadikan pecahan biasa. 4 kali 2 tambah 1 berarti 9/4. Nah, setelah ini baru kita bisa kerjakan. Langkah yang selanjutnya kan kita jadikan KBK-nya dulu karena penyebutnya berbeda. Tapi karena angkanya berbeda, gampang aja langsung kita kalikan. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, berarti kalau KBK-nya sudah kita ketahui, yang atas ini baru kita cari tahu dulu. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi kalau di sini kali 4, di atas juga harus dikali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian 4 biar jadi 20 dikali 5. Jadi di atas ini juga dikali 5. Jadi 9 kali 5 sama dengan 45. Nah, 12 ditambah 45 sama dengan 57. 57 per 20. Kita sederhanakan ya. 57 dibagi 20 sama dengan 2. Karena 20 kali 2 sama dengan 40. Sisanya 17 per 20. Nah, ini ya jawabannya. Untuk soal yang kedua, contohnya 6 1/5 ditambah 2,34. Nah, di sini ada pecahan campuran dan pecahan desimal. Jadi kita harus jadikan dia menjadi pecahan yang sama terlebih dahulu. Bu Ika mau jadikan pecahan desimal aja ya. Jadi yang pecahan campuran ini harus kita ubah jadi pecahan desimal. Caranya, biar mudah, dijadikan pecahan biasa dulu ya. 6 kali 5 30. 30 tambah 1 31. 31 per 5. Berarti 31 dibagi 5. Jawabannya adalah 6,2. 6,2. Duh, maaf ya. 6,2. Ditambah yang ini karena udah pecahan desimal, jadi tinggal kita tulis lagi aja, 2,34. Nah, 6,2 ditambah 2,34, caranya menjumlahkan kemarin sudah Bika ajarkan, bahwa penjumlahan pecahan desimal itu komanya harus urut ya. Kita buat penjumlahan bersusun. 6,2 ditambah 2,34. Nah, jadi tinggal kita turunkan aja. Sini 4, 2 tambah 3 sama dengan 5, 6 tambah 2 8. Jadi jawabannya 8,54. Untuk soal yang ketiga yaitu
3,8 3/8 ditambah 0,35. Nah, ini ada pecahan biasa dan ada pecahan desimal. Kalau tadi ada pecahan campuran dan desimal, sekarang biasa dan desimal. Jadi gampang aja, kita tinggal buat pecahan biasanya itu jadi pecahan desimal. 3 dibagi 8 sama dengan 0,375. Kita tulis ya, 0,375 ditambah 0,35. Nah, tinggal kita jumlahkan bersusun aja. 0,375 ditambah 0, ingat kalau penjumlahan pecahan desimal itu komanya harus urut ya. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. 5 diturunkan, 7 tambah 5 12, nyimpan 1. Berarti ini berapa? 7, nah 0,725. Jadi jawabannya adalah 0,725. Mohon maaf ya tulisannya jelek. Contoh yang keempat. Di sini Bu Ika ada soal 2/7 ditambah 2,6. Nah, ada pecahan biasa dan ada pecahan desimal lagi, tapi untuk kali ini Bu Ika ingin jadikan pecahan biasa aja. Jadi, yang depan tetap kita tulis 2/7, yang belakang kita jadikan pecahan biasa. Jadi berapa jadinya? 26/10. Masih bingung nggak caranya dapat 26/10? Kalau anak-anak masih bingung, coba Bu Ika terangkan dulu ya. Jadi asalnya dapat 26/10 itu adalah 26 ini 2,6 ini, jadi ditulis gini dulu, 26/10. Terus kita jadikan pecahan biasa. 10 kali 2 ditambah 6 kan sama dengan 26/10. Gitu aja caranya. Nah, setelah semuanya udah jadi pecahan biasa seperti ini, ya kita tinggal jumlahkan aja. Ya. Ingat, kita harus cari KPK-nya terlebih dahulu ya. KPK antara 7 dan 10. Karena bilangannya itu ganjil dan nggak bisa dibagi angka yang sama, jadi tinggal kita kalikan aja ya. 7 dikali 10 sama dengan 70. 7 biar jadi 70 berarti dikali 10. Kalau penyebutnya dikali 10 berarti pembilangan juga dikali 10. Berarti 20 di sini. Kemudian 10 dikali 7. Berarti ini juga dikali 7 ya. 26 dikali 7 sama dengan 182. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. 20 ditambah 182 sama dengan 202. 202 per 70. 702 per 70 kita jadikan pecahan yang lebih sederhana. Berarti sama dengan 202 dibagi 70 itu sama dengan 2. Sisanya 62 per 70. Nah, karena 62/70 itu masih bisa sama-sama dibagi, jadi kita sederhanakan lagi ya, sama-sama dibagi. Depannya tetap 2, sedangkan yang belakangnya 62 itu masih bisa sama-sama dibagi 2. 62 dibagi 2 sama dengan 31 ya. Sedangkan maaf ya, sedangkan 70 dibagi 2 itu adalah 35. Jadi
Penjumlahan antara 2/7 ditambah 2,6 sama dengan 231/35. Mudah kan? Contoh soal yang kelima. Misalnya di sini Bu Ika punya soal 13/5 ditambah 12 4/6. Nah, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa semuanya aja ya. Jadi di sini kita tulis lagi 13/5 ditambah, caranya jadikan pecahan biasa, yang bawah kalikan yang depan ditambah yang atas. Jadi 12 dikali 6 ditambah 6 dikali 12 ditambah 4 sama dengan 76/6. Nah, kita cari KPK-nya, ketemu 30 ya KPK-nya, karena 5 kali 6 sama dengan 30. Terus 5 kali 6 berarti 13 juga dikali 6. Jawabannya adalah 78. Ditambah 6 kali 5 sama dengan 30, 76 kali 5 sama dengan 380. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan aja. 78 ditambah 380 sama dengan 458 per 30. 458 dibagi 30 sama dengan 15 8 per 30. Karena 8 dan 30 masih bisa sama-sama dibagi, jadi kita sederhanakan lagi ya. Yang depan tetap ditulis 15. 8 dan 30 itu bisa sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 itu adalah 4, sedangkan 30 dibagi 2 adalah 15. Nah, kalau 4 dan 15 udah nggak bisa dibagi lagi, sama-sama dibagi, jadi kita udah berhenti sampai di sini ya. Jadi jawabannya adalah 15 4 per 15. Nah, Bu Ika telah menjelaskan beberapa contoh cara mengerjakan jenis pecahan dengan bentuk yang berbeda. Sekarang silakan siswa berlatih untuk mengerjakan soal yang terdapat pada lembar tugas siswa 1 halaman 10 pada buku LKS anak-anak. Semangat belajar, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.